Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi. Bertemu lagi bersama saya di channel BJ Motor Kerinci. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mentutorialkan cara memperbaiki lampu rem belakang yang hidup terus saat motor kita on kan ya. Saat kita kontakkan motornya di bagian lampu belakang hidup terus ya. Nah, seperti ini contohnya. Nih, kita coba kontakkan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini lampu remnya hidup terus ya. Lampu remnya hidup terus. Nah, kita akan coba perbaiki agar tidak hidup ya. Agar sesuai dengan standarnya ya. Seharusnya ini di saat kontak on, saat kontak dihidupkan ini belum hidup ya. Kalau ini hidup harus dipencet untuk remnya ya, maupun rem depan maupun rem belakang. Nah, ini tidak kita pencet remnya, dia juga hidup ya. Nah, seharusnya tidak begitu ya. Seharusnya nunggu rem dipencet baru dia hidup ya. Oke. Nah, ya. Masalahnya di mana? Masalahnya saya perlihatkan. Kalau untuk bagian lampu rem motor teman-teman hidup saat hidup terus ya, lampunya hidup terus. Nah, itu silakan diperiksa di bagian switch rem ya. Nah, ini namanya switch rem ya, switch rem. Nah, terkecuali ya, nah ini terkecuali misalkan motor ini kita hidupkan untuk lampu utamanya juga ya. Lampu utamanya di sini hidup ya, lampu ini hidup. Nah, di saat malam hari terus lampu belakang juga wajib hidup ya, karena dia satu jalur ya sama yang depan. Tapi berbeda dengan lampu rem ya, karena lampu rem ini dia berfungsi saat rem kita tekan ya, saat kita tekan. Nah, di saat rem ini kita lepas seharusnya dia mati ya, tetapi dia tidak mati di saat rem ini kita lepas ya. Oke. Nah, permasalahannya ada di bagian switch rem ya. Oke, ini switch rem. Nah, di sini penyebab kerusakannya adalah di bagian apa namanya nih, switch rem ini ada tonjolan ya di dalam. Ini sudah menipis ya, jadi dia tidak sanggup untuk mendorong. Stick rem ini tidak sanggup untuk mendorong ini terlalu jauh ya, agar mati ya. Nah, coba kita buka ya. Kita buka dulu untuk tangkai remnya. Kita akan lihat ya. Nah, kalau tidak bisa juga seperti ini ya. Kita mengambil langkah cepat. Nah, mungkin ini. Nah, ya. Ini longgar ya. Di bagian sini longgar. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, di sela-sela sini. Coba kita goyang. Nah, ya. Nah, seharusnya ini dia maju ke depan ya. Agar apa? Agar tonjolan yang berada di depan sini ini kesentuh ya, kesentuh sama tangkai rem ini. Jadi dia mati ya, bisa mati. Tetapi kalau Anda dilepas seperti ini, otomatis tonjolan yang di depan juga ikut ke belakang ya. Jadi tangkai rem ini
nyentuhnya itu sedikit, jadi dia tidak menekan dengan sempurna, jadi lampu remnya hidup terus ya. Nah, oke. Nah, ini yang saya maksud untuk tonjolan ya, nih. Nah, tonjolan ini ya. Nah, ini kan pasangannya seperti ini ya. Nah ya, jadi tonjolan ini itu berada di sini ya, di depan sini. eh ini karena tidak kelihatan ya, jadi saya contohkan seperti ini ya. Ini untuk motor Yamaha ini ya, untuk Jupiter ini maupun Mio itu sama ya. Nah, jadi di saat rem ini kita pencet ya, otomatis ini itu terbebas ya, keluar seperti ini. Tetapi saat rem itu kita lepas, otomatis tangkai rem ini harus mendorong tonjolan ini ke dalam agar lampunya mati. Nah, ini kenapa penyebabnya tidak mati? Karena eh ini switch rem ini sudah bergeser ke belakang, jadi di saat rem ini menekan, jadi dia tidak terlalu menekan ke bawah, cuman sedikit menekan, jadi lampunya tetap hidup ya. Nah, itu penjelasan dari saya ya. eh Bukan untuk sekedar motor Jupiter aja ya, untuk motor Supra maupun motor Karisma maupun Revo Absolute maupun Mio Beat dan lain-lain ya, itu sama ya, cuman eh perbedaan bentuk switch remnya saja ya. Kalau permasalahannya itu tetap sama ya, silakan teman-teman periksa di bagian switch rem ya. Nah itu, nah ini terus solusinya seperti apa? Solusinya karena ini terdorong ke belakang, karena mungkin di bagian penyangkutnya di sini nih, ini sudah tidak bekerja dengan maksimal, jadi dia terdorong keluar ya. Nah, kita ambil langkah cepat, ini tinggal kita lem saja ya. Kita lem aja di sudut sini ya, agar ini tidak ke belakang ya. Nah, kalau ini tidak mau dilem, bisa juga nanti teman-teman lepas bagian daripada tangkai rem seperti ini ya. Kita coba kita lepaskan. Nah, ini ya, tangkainya sudah kita lepas. Nah, ini tonjolan yang saya maksud, terlihat apa enggak nih? Nih ya, kita coba. Nah, ya. Nih. Terlihat ya. Dan juga di sini bisa kita lihat tonjolannya sudah tidak keluar dengan penuh ya, cuma sedikit keluarnya. Jadi kalau ini tidak diganti, bisa diakalin ya, tapi kalau mau diganti itu lebih baik ya, tinggal diganti ya. Ini tinggal dicabut ya. Nah, ini kabelnya nih, ya, ini kabelnya tinggal dilepas songket ini, lalu lepas di sini, kita pasang yang baru yang seperti saya perlihatkan tadi. Nah ya, nih, ini tonjolannya masih bagus ya, masih panjang ya. Yang ini sudah kelihatan pendek ya, jadi dia tidak bisa menekan dengan sempurna. Dan juga di bagian switch rem ini itu sudah longgar ya, nih sudah longgar, jadi dia sudah banyak sih masalahnya ya. Cuman kalau tidak mau diganti, kalau saya sarankan silahkan diganti, karena harganya juga tidak mahal ya, cuman kisaran 10.000 ya, 10 ribuan teman-teman sudah bisa bagus untuk remnya ya. Nah, di sini karena kita tidak mengganti, karena kita coba untuk mengakali, jadi silakan disimak. Nah, di sini kita tinggal tambah karet ya, tambah karet di sini nih, di ujung sini, agar dia menekan ya, agar dia bisa menekan ya. Menambah karet di sini kita lem nanti ya. Kalau tidak ya, di sini juga bisa, saya perlihatkan tadi, sini juga bisa dilem ya, di bagian sini. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, ini cara mengakalinya ya, kalau teman-teman juga tidak mau mengganti ya. Nah, ini ada selang bensin ya, selang bensin. Kita potong kecil. Nah, terus ini kita belah. Nah, setelah kita belah seperti ini, kita bagi dua lagi ya. Kita bagi dua. Nah, lalu ini kita tempel di sini ya. Nah, kita lem di sini. Oke. Nah, ya, kita lem di sini. Nah, lalu kita tempel ya. Kita tahan dulu agar menempelnya baik ya. Nah, ini cara memperbaikinya ya. Kalau teman-teman mau ganti silakan ya. Nah, oke ya, kita lanjut pasang. Nah, di sini agak ketebalan ya untuk karetnya. Kita tipiskan, kita kurangin ya, karena terlalu tebal ya untuk karetnya. Nah, ini ya, ini sudah kita tipiskan ya untuk karetnya karena tadi terlalu tebal. Nah ya, nih untuk yang saya potong tadi ya, yang bagian atas. Nah, lanjut kita pasang ya, kita coba. Dan juga yang di bagian sini saya lem ya, saya teteskan lem sedikit agar ini tidak keluar ya, tidak goyang lagi nih ya. Oke, kita lanjut pasang. Nah, di sini sudah saya pasang ya. Di bagian sini saya tambah tadi pakai karet sedikit, dan di ujung sini yang longgar di bagian sini rem saya lem sedikit ya, agar tidak keluar ya. Nah, terus kita kontak on. Oke. Nah, kita coba lihat lampu belakang. Nah ya, lampu belakangnya tidak hidup ya, tidak hidup. Itu masih on ya, untuk motornya masih hidup. Nah, ini tidak hidup ya. Nah, sekarang kita pencet remnya, kita akan lihat lampunya hidup atau tidak ya. Seharusnya fungsinya begitu ya, di saat motor ini kita on kan. Nah, kita bisa lihat saja ya di bagian apa tuh. Nah ya, terlihat ya seperti, nah, saya taruh merah di sini agar teman-teman melihat ya. Nah, saya pencet untuk di bagian rem depan ya. Tuh, saya perlihatkan bagian rem depan. Nah ya, nah itu ya cara memperbaikinya kalau tidak mau diganti ya. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.